Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi topik yang menarik juga, yaitu tentang perumpamaan seorang janda dengan hakim yang lalim atau hakim yang tidak benar. Ini bisa Anda lihat perumpamaan ini di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Oke, mari kita kuliti ayat ini dan kita belajar apa yang dimaksud sebenarnya dengan perumpamaan seorang janda dan hakim yang lalim ini atau hakim yang tidak benar ini, yang terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yang pertama kita lihat ayat 1 dulu ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini ayat pertama saja sudah ditegaskan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, murid-muridnya, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, katanya, nah ini menarik nih, katanya. Apa nih katanya? Kita lihat nih ayat berikutnya. Katanya, Anda harus berdoa tidak jemu-jemu, karena di perumpamaan ini katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Seorang pun tidak dihormati sama dia. Allah pun tidak dihormati. Apalagi orang, gitu kan? Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang ke hakim itu atau kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Jadi janda ini punya kasus gitu, dia minta kepada hakim ini untuk membela haknya ya terhadap lawannya. Beberapa waktu lamanya hakim itu terus menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Nah, ayat 5 kita lihat mulainya. "Namun, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Padahal kan Allah saja dia tidak takut, apalagi manusia. Tetapi karena janda ini menyusahkan dia, minta terus, "Tolonglah bela lah, tolonglah bela." Akhirnya dia bilang, "Ya sudahlah, aku membenarkan dia supaya dia nggak usah datang-datang repotin aku lah," gitu kira-kira ya. Kemudian kata Tuhan, "Camkanlah," katanya, apa di sini sebentar. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan ini bisa saja ditafsirkan berbeda-beda, tetapi tujuannya satu gitu ya. Yang pertama aja kita lihat di ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, dalam kasus janda ini yang menghadapi hakim yang lalim atau yang tidak benar, dikasih contoh ya. Si wanita ini memang di cerita ini, di perumpamaan ini maksudnya tidak diterangkan apakah janda itu berdoa. Tapi ini kan perumpamaan. Jadi diumpamakan seorang janda yang terus-menerus mendatangi hakim untuk membela haknya gitu ya.
itu dianggap sebagai suatu usaha terus-menerus tanpa jemu-jemu. Jadi, kalau kita mengalami kesulitan, ini penafsiran satu nih ya, kita harus terus berusaha tanpa jemu-jemu, meskipun menghadapi tembok gitu. Hakim yang lalim ini kan kayak kita menghadapi tembok, kita ngomong apapun nggak didengar gitu ya. Tapi terus saja, ini kira-kira begitu ya, ini kan perumpamaan. Salah satunya dengan berdoa. Tetapi bukan hanya menekankan, pokoknya Anda berdoa saja deh. Ya, walaupun ada juga yang mengartikan perumpamaan ini, yang penting Anda berdoa, nanti Tuhan akan selesaikan semuanya. Seperti yang dikatakan di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini agak kontradiktif menurut saya, kalau pemahaman Anda tidak komprehensif. Jadi seakan-akan penafsiran pertama, pokoknya yang penting Anda berdoa terus. Ya betul, doa itu harus, dan tidak jemu-jemu. Anda harus berdoa. Tetapi yang penting juga di sini, jangan lupa di perumpamaan ini Tuhan Yesus juga menceritakan bahwa si janda ini tak jemu-jemu berusaha semampunya, setidaknya menemui hakim itu. Ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Jadi dia tidak jemu-jemu juga berusaha. Jadi ayat ini tidak bisa ditafsirkan secara sempit. Seakan-akan Anda cukup berdoa saja, nanti Tuhan 100% akan menolong Anda. Kalau dalam kasus Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, itu benar. Itu benar. Anda sudah tidak bisa apa-apa lagi. Contohnya misalnya menghadapi suatu penyakit yang belum ada obatnya gitu ya. Anda tak jemu-jemu berdoa karena tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Dokter saja sudah angkat tangan. Semua usaha sudah Anda lakukan kan? Catat ya, semua usaha sudah Anda lakukan. Periksa dokter sana, dokter sini, sampai akhirnya seluruh dokter di dunia bilang, maaf ibu atau bapak, obat penyakit ini tidak ada obatnya, kami angkat tangan ya. Nah, barulah di situ setelah Anda melakukan semua usaha ya, yang secara akal manusia ini sudah tidak ada obatnya, barulah Anda terus tak jemu-jemu berseru-seru kepada Tuhan. Ya, maka yang ayat 7 benar. Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tetapi kalau Anda belum melakukan bagian Anda seperti si janda ini yang terus mendatangi hakim yang tidak takut sama siapapun. Ini menggambarkan orang yang juga harus melakukan bagiannya. Dia terus-menerus tak putus asa. Ambil contoh, dalam kondisi pandemi COVID ini tentu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya. Pertanyaannya, apakah dengan hanya menangis saja dan setiap hari berdoa saja? Saya tidak bilang berdoa terus-menerus tidak ada gunanya. Anda tetap harus berdoa, tetapi berdoa saja tidak cukup. Kecuali tadi Anda sudah melakukan semaksimal mungkin dan tidak ada yang bisa Anda lakukan lagi, ya berdoa aja terus. Tetapi jika masih ada hal yang bisa Anda lakukan, Anda juga harus tetap melakukan bagian Anda. Contoh, Anda kehilangan pekerjaan, carilah pekerjaan baru. Pak, susah pak, lagi pandemi, cari kerjaan, lamar lagi. Nggak dapat pak, lamar lagi. Pada satu ketika, saya pernah didatangi orang, Pak, saya sedang kesusahan, jangan kasih saya uang, kasih saya kail. Oh, bagus. Dia tidak mau uang, dia tidak mau ikan istilahnya, dia mau kail, supaya dengan kail itu dia bisa mendapatkan rezekinya. Oh, bagus. Kira-kira teman Bapak ada nggak yang bisa kasih saya kerjaan? Oke, pada saat itu kebetulan tidak ada satupun teman saya yang sedang mencari karyawan. Tapi saya ajari dia sesuatu. Saya tanya, Anda tahu kan
satu tempat di Jakarta namanya Linde Tevez. Jadi Hayamuruk. Itu kalau tidak salah 5 lantai kalau saya tidak salah. Di situ banyak toko-toko, ada dari spare part, alat-alat teknik dan segala macam. Saya tanya, "You mau kerja apa saja kan?" "Mau." "You bikin surat lamaran." "Waduh, saya nggak pintar Pak." "Oke, saya bantuin." Saya bantuin surat lamarannya. Saya bilang sama dia, "Ini difotokopi 100. "Buat apa banyak-banyak Pak?" Atau gini deh, "You nggak usah tanya. Saya fotokopi 100 buat kamu. Ini amplopnya. Masukkan ke amplop itu, ya. Anda keliling seluruh lantai 1. Anda ngomong sama bosnya. Kalau dia tanya ada surat lamaran nggak, Anda kasih surat lamaran ini. Kalau dia belum bisa kasih jawaban, ke sebelahnya. Kasih lagi surat lamaran itu. Ya, tanya ada lowongan nggak. Kalau dia langsung tolak, ya ke sebelahnya lagi. Sampai seluruh lantai 1 sudah Anda ini, belum ada jawaban, naik ke lantai 2. Di tempat itu ada ratusan kios. Oke? "Pak, tapi kalau saya sudah sampai lantai 5 masih tidak dapat juga. Gimana dong Pak?" "Oke, nanti saya kasih tempat yang lain lagi, yang Anda harus lakukan yang sama." "Gitu ya Pak?" "Iya." Beberapa hari kemudian saya tanya orang itu, "Bagaimana? Kemarin Anda sudah ke Linde Tevez itu?" "Udah sih Pak." "Berapa surat lamaran yang Anda drop?" "Saya datang Pak ke satu tempat, dia bilang nggak ada lowongan." "Saya ke sebelahnya sih Pak." Saya kasih lagi, tidak ada lowongan. Saya ke sebelahnya lagi, tidak ada lowongan. "Iya, pertanyaan saya, seluruh lantai itu sudah Anda kunjungi belum? Sudah berapa lembar yang sudah amplop surat lamaran yang Anda sudah berikan?" "Banyak sih Pak." "Iya, berapa?" Nah, dari situ saya bisa mendeteksi orang ini berbohong sama saya. Dia tidak melakukan apa yang saya minta. Akhirnya dia dengan jujur bilang, "Akhirnya Pak, setelah 3 atau 4, saya merasa sepertinya di lantai ini tidak akan ada yang mau terima saya." Ya Anda salah. Anda belum melakukan usaha yang maksimal. "Oh, saya nanti berdoa aja lah, minta Tuhan tolong saya." Anda boleh berdoa, tapi kalau Anda tidak berusaha, Tuhan pun tidak akan membuka pintu rezeki Anda. Ya terserah lah kalau Anda masih mau terus berdoa. Saya bukan berkata bahwa doa itu tidak ada artinya. Tentu ada artinya, tetapi Anda doa dan lakukan usaha yang Anda bisa lakukan. Tapi karena dia tidak mau melakukan itu, ya sudah. Saya angkat tangan. Oke? Nah, kembali lagi ke perumpamaan janda dan hakim yang lalim atau tidak benar ini. Di sini menegaskan ada 2 kegiatan. Yang satu yang pasti adalah doa yang tidak jemu-jemu. Tetapi di satu sisinya lagi Tuhan menekankan ada suatu aksi atau perbuatan yang dicontohkan dengan perumpamaan si janda itu yang selalu datang ke hakim. Sampai hakimnya seperti, udahlah daripada aku direpotin terus, udahlah aku kabulkan gitu ya. Nah, di sini berbicara mengenai suatu usaha yang dilakukan oleh si janda itu. Selain mungkin dia berdoa, karena di ayat ini saya tidak melihat si janda ini berdoa. Tetapi kita pakai saja ayat 1, jangan jemu-jemu, dengan mengambil perumpamaan si janda ini yang tidak jemu-jemu, berusaha. Jadi kuncinya 2. 1, betul Anda tidak boleh jemu-jemu berdoa. Tapi juga Anda tidak boleh jemu-jemu berusaha. Sebisa mungkin. Istilahnya kalau dalam perjuangan sampai titik darah penghabisan. Seperti contoh saya tadi, kelilingi lantai 1, kasih surat lamaran. Kalau kurang nanti saya fotokopi lagi. Karena orangnya lagi susah gitu ya. Tidak ada, naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, naik ke lantai 4, naik ke lantai 5. Itu ada ratusan. Tapi kalau tidak ada juga gimana? Ya pindah ke gedung yang lain. Nanti saya kasih lagi tempatnya. Yang kira-kira bisa, misalnya ke Mangga 2. Kan Anda bilang mau kerja apa aja bisa kan? Ya sudah, coba. "Waduh Pak, saya mau yang cepat." Ya, berarti Anda tidak mau berusaha. Anda mau enaknya. Ya, jawabannya Tuhan itu, ya. Di sini kan dia bilang, "Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Nah, di sini juga berbicara mengenai satu hal. Tuhan bisa di dalam situasi tertentu, ketika kita sudah berusaha seperti apapun, sepertinya dia mengulur-ngulur waktu.
Ya, tetapi dia punya maksud lain. Ya, ketika Yusuf di penjara, dia minta untuk dibebaskan, Tuhan kan tidak langsung mengabulkan. Akhirnya sampai dia bisa menafsirkan mimpi Firaun, akhirnya dia diangkat. Itu kan ada tujuannya, kalaupun doa Anda tidak langsung dijawab. Ya, ada tujuannya. Tapi pada dasarnya, kalau waktunya sudah tepat, Tuhan tidak lagi mengulur-ngulur waktu terhadap orang yang berseru untuk menolong mereka. Tapi kuncinya satu, tetap Anda berusaha. Kalau Anda tidak mau berusaha, semuanya Anda lepaskan ke Tuhan, buat apa Anda hidup di dunia sebagai manusia ya, yang memang sudah ditakdirkan untuk bekerja. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.